Shalom Bapak Ibu. Waktu yang dikuduskan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak hanya menguduskan manusia, Ia juga menguduskan waktu. Di tengah kalender manusia yang diisi oleh jadwal, target, dan ambisi, Allah menyelipkan hari-hari raya sebagai penanda ilahi. Hari untuk berhenti, hari untuk mengingat, hari untuk bertobat, hari untuk berharap ya. Hari-hari raya Yahudi bukan sekedar tradisi bangsa Bapak Ibu, melainkan jam-jam profetis di dalam sejarah penebusan. Setiap hari adalah bayangan, setiap perayaan adalah janji, dan setiap janji menemukan penggenapannya di dalam Kristus Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas mengenai hari-hari raya ini Bapak Ibu ya. Hari Raya Paskah atau Pesak itu, ini merupakan malam pembebasannya. Malam itu darah dioleskan di ambang pintu, bukan darah untuk menakutkan Allah, tetapi darah yang berbicara, kami milikmu, anak domba mati agar anak sulung hidup ya. Paskah berkata, keselamatan selalu dimulai dengan penggantian. Kristus adalah anak domba Paskah kita di 1 Korintus 5 ayat 7. Bapak Ibu, tanpa darah di pintu hati, tidak ada kebebasan sejati Bapak Ibu. Nah, hari raya roti tidak beragi, ini hidup yang disucikan, lambang hidup yang disucikan Bapak Ibu. 7 hari tanpa ragi, tanpa fermentasi, tanpa pembusukan tersembunyi. Inilah panggilan untuk hidup yang bersih ya. Bukan hanya di luar, tapi di dalam. Ragi kecil merusak seluruh adonan. Dosa kecil merusak seluruh arah hidup, Bapak Ibu. Hari ini Roh Kudus bertanya, ragi apa yang masih kau pelihara? Ada lagi hari buah sulung, melambangkan harapan kebangkitan ini. Seikat gandum pertama diangkat ke hadapan Tuhan. Ini bukan yang terakhir, tetapi yang pertama, Bapak Ibu. Buah sulung berkata, yang terbaik belum datang, tetapi yang pertama sudah dijanjikan. Kristus telah dibangkitkan sebagai buah sulung di 1 Korintus 15 ayat 20. Jika Kristus bangkit, maka kematian bukan akhir cerita lagi Bapak Ibu. Hari Pentakosta atau Savot ya, yang melambangkan api dan firman. Dulu di Sinai, hukum ditulis di loh batu. Sekarang di Yerusalem, roh diukir di dalam hati Bapak Ibu. Api turun, angin bertiup, firman menjadi hidup. Allah tidak hanya memberi perintah, Ia memberi kuasa untuk taat, Bapak Ibu. Hari terompah atau Rosh Hasanah, ini melambangkan panggilan untuk terjaga ya. Suara sangkakala menggema bukan untuk hiburan, tetapi untuk membangunkan jiwa, Bapak Ibu. Bangunlah, bertobatlah, Raja akan datang. Hari ini dunia meninabobokan kita, tetapi sangkakala Allah memanggil, bangunlah, waktunya sudah dekat. Hari pendamaian atau Yom Kippur, ini melambangkan hari yang menegangkan langit dan bumi. Satu hari, satu imam besar, satu korban. Seluruh bangsa menahan napas karena jika imam gagal, seluruh bangsa binasa. Darah masuk ke ruang Maha Kudus, dosa ditutupi, dosa diangkat. 2 kambing, 1 mati, 1 dilepaskan Bapak Ibu. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Tetapi dengarlah kabar baik itu. Yesus masuk sekali untuk selama-lamanya ke ruang Maha Kudus, surgawi ya. Tirai terbelah, ketakutan digantikan kepastian, penghakiman digantikan anugerah. Hari pendamaian tidak lagi setelah setahun sekali, karena salib telah membuka jalan untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Hari pondok daun atau Sukot, ini adalah simbol dari Allah yang berdiam di antara umatnya. Tinggal di pondok sementara, mengingat perjalanan di padang gurun. Inilah pengakuannya Bapak Ibu, kita hanyalah peziarah, tetapi ada suatu janji juga, Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan wahyu berseru, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari-hari raya ini bukan nostalgia Bapak Ibu.
Mereka berseru, Allah membebaskan, Allah menyucikan, Allah membangkitkan, Allah mencurahkan roh, Allah akan datang kembali, Allah mendamaikan, Allah tinggal bersama dengan umatnya, dan semua berpuncak di satu nama, yaitu Yesus Kristus. Hari ini Roh Kudus bertanya, engkau hidup di hari raya yang mana? Masih di Mesir? Di padang gurun? Atau menantikan Yerusalem baru? Karena waktu semakin dekat, Bapak Ibu. Darah telah dicurahkan, roh telah dicurahkan, dan Raja akan datang kembali. Amin, Bapak Ibu.